Assalamualaikum Bu Amrah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu Wahida. Alhamdulillah kabar baik Bu. Saya dengar Ibu Amrah mencari saya Ibu. Ibu Amrah ingin menyampaikan masalah. Boleh, kita langsung saja ya Bu, sesi tanya jawab. Iya Bu, siap. Sebelum kita mulai Bu Amrah, bagaimana perasaan Bu Amrah saat ini? Adakah hal-hal yang khusus yang ingin didiskusikan atau difokuskan Ibu? Begini Bu, saya ingin membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi Canva. Tapi tantangan saya belum bisa mengaplikasikannya. Saya ingin membuat pembelajaran di kelas lebih menarik Bu. Dan ini yang membuat saya mencari solusi lebih efektif Bu. Oh, bagus, Bu. Saya menghargai keinginan dan kejujuran Ibu. Nah, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk eh, menjelajahi solusi bersama ya, Bu. Jadi, Bu Amrah, ada dua hal yang ingin Ibu fokuskan, yaitu yang pertama membuat eh, membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi Canva. Terus yang kedua, Ibu Hamra ingin pembelajaran Ibu lebih menarik dengan menggunakan presentasi dengan aplikasi Canva. Betul Ibu? Betul Bu. Kita lanjut sesi tanya jawabnya Ibu. Siap Ibu. Kita lanjut Ibu ya. Iya Bu. Nah, kira-kira apa tujuan Ibu Hamra yang ingin dicapai dalam dialog coaching kita kali ini, Bu? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya, Bu, dalam Canva. Dan saya ingin pembelajaran di kelas saya lebih menarik, Bu. Nah, Ibu Hamra, apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan kira-kira, Ibu? Saya ingin membuat presentasi dengan menggunakan Canva dan membuat pembelajaran saya di kelas lebih menarik dengan presentasi saya, Bu. Oh, bagus. Nah, kira-kira Ibu apa ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan atau inginkan dari sesi coaching kali ini, Bu? Saya ingin bisa mempresentase dengan menggunakan aplikasi Canva dengan lancar, Bu. Serta pembelajaran di kelas saya lebih menarik, Bu. Oke, Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Nah, apa yang membuat Ibu Hamra merasa kesulitan dalam membuat presentasi, Ibu? Saya belum bisa menggunakan aplikasi Canva, Bu. Dan tentunya membuat pembelajaran di kelas saya kurang menarik, Bu. Oke, Ibu. Nah, kira-kira Ibu bisa menceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul, Ibu? Saya merasa masih butuh bimbingan untuk belajar membuat presentase dengan menggunakan aplikasi Canva. Jadi, sepertinya hal ini membuat pembelajaran saya di kelas kurang menarik, Bu. Jadi saya paham Ibu. Bagaimana Ibu menghadapi tantangan ini? Kira-kira apa yang Ibu ingin lakukan? Begini, Bu, saya membuka untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa ingin didengar dan ingin didukung, Bu. Nah, baik Ibu. Kita akan bersama-sama mencari solusi ya Ibu untuk mengatasi hambatan Ibu. Nah, masih adakah hal lain yang Ibu ingin ceritakan?
Begini Bu, saya ingin membuat presentase dengan lancar menggunakan aplikasi Canva tersebut. Dan tentunya pembelajaran di kelas saya akan lebih menarik jika saya menggunakan aplikasi Canva. Saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Nah, bagus Ibu. Nah, sekarang mari kita merancang rencana aksi Ibu. Nah, apa rencana Ibu Hamra yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan membuat presentasi yang Ibu inginkan kira-kira? Saya akan mempersiapkan materi presentase dengan baik. Saya akan berlatih presentasi dengan menggunakan aplikasi Canva. Saya akan berlatih dengan bantuan mentor dan mencari feedback dari teman atau mentor, Bu. Nah, bagus Ibu. Nah, adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi ini? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentase dengan menggunakan aplikasi Canva dengan baik dan berlatih presentasi. Saya percaya bahwa dengan belajar melalui mentor dan latihan akan membantu saya membuat presentasi dengan lancar dan tentunya pembelajaran di kelas saya akan lebih menarik, Bu. Nah, apa kira-kira strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan Ibu? Saya akan mencari mentor untuk membimbing saya membuat presentase dengan menggunakan aplikasi Canva dan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentase yang menarik, dan berlatih presentasi. Saya juga berencana untuk meminta feedback untuk terus memperbaiki diri, Bu. Nah, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Ibu. Nah, rencana aksi yang terstruktur akan membantu Ibu mengatasi tantangan itu. Nah, terus membuat presentasi dengan lancar dan lebih efektif serta pembelajaran di kelas lebih menarik. Nah, kira-kira Ibu, bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana aksi ini, Bu? Nah, Ibu, sekarang kita masuk ke tahap sesi tanggung jawab. Kira-kira Ibu, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu sudah buat ini? Saya berkomitmen untuk terus belajar, membuat presentase dengan menggunakan aplikasi Canva, dan mempersiapkan materi presentase dengan baik, serta berlatih presentase dan mencari feedback dari teman atau mentor, Bu. Oke, Bu. Baik. Jadi kira-kira apa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk mereka memberikan bimbingan dan feedback, serta membantu saya dalam berlatih. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dalam perbaikan, Bu. Bagus, Ibu. Nah, kira-kira Ibu, bagaimana tindak lanjut nanti ini dalam kegiatan coaching kita kali ini, Bu? Apa kira-kira yang Ibu lakukan untuk tindak lanjutnya selanjutnya, Bu? Saya akan terus belajar dan berlatih membuat presentasi dengan Canva dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya, Bu. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, Bu, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam membuat pembelajaran di kelas agar lebih menarik, Bu. Oke, baik. Jadi mungkin hari ini barangkali cukup ya, Bu.
Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching kali ini, Bu? Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak sudah membantu saya. Saya sudah agak lega setelah berbincang-bincang dengan Ibu. Nah, baik Ibu, jadi mudah-mudahan selanjutnya Ibu akan menemukan langkah-langkah yang baik ya Bu untuk di kelas. Terima kasih Ibu atas waktunya kali ini. Masih ada yang Ibu ingin sampaikan? Mungkin hari ini sudah cukup ya Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Sudah mau mendengar bincang-bincang saya hari ini Bu. Terima kasih Bu Wahida. Mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya nanti Bu. Amin. Sukses selalu ya Ibu Amrah. Iya Bu, terima kasih Bu Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sesi kedua skenario masih yang sama, saya berperan sebagai coach, kemudian Bu Wahida sebagai coach. Kita langsung Bu Wahida. Iya. Assalamualaikum Bu Wahida, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu, kabar baik. Saya dengar Ibu Wahida mencari saya. Ibu Wahida ingin menyampaikan masalah. Boleh kita langsung saja ya Bu ke sesi tanya jawab? Ya Ibu, siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Wahida saat sesi coaching kali ini? Adakah hal khusus yang ingin didiskusikan atau difokuskan Bu? Begini Ibu, saya ingin membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi Canva. Terus, tapi tantangan saya, Ibu, saya belum bisa mengaplikasikan Canva. Terus, saya ingin membuat pembelajaran saya ini lebih menarik dengan aplikasi Canva yang saya gunakan dalam membuat presentasi. Nah, ini yang membuat saya membuat masalah, Bu. Jadi, saya ingin mencari solusi yang efektif. Oh, bagus Bu. Saya menghargai keinginan dan kejujuran Ibu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Jadi, Ibu Wahida, ada 2 hal yang ingin difokuskan, yakni yang pertama membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi Canva. Kemudian yang kedua membuat pembelajaran di kelas Ibu Wahida lebih menarik. Oke Bu, kita lanjut di sesi tanya jawab ya Bu. Ya, siap Ibu. Bu Wahida, apa tujuan Ibu yang ingin Ibu Wahida capai dari sesi coaching ini? Begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya Bu dalam membuat presentasi. Nah, presentasi ini saya ingin menggunakan aplikasi Canva Ibu. Saya ingin pembelajaran saya di kelas itu lebih menarik. Baik Bu, sebenarnya apa definisi tujuan akhir yang Ibu Wahida inginkan? Nah, saya ingin Ibu membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi Canva dan membuat pembelajaran di kelas saya ini lebih menarik. Dan terus dengan aplikasi ini presentasi saya juga membuat pembelajaran ini akan lebih menarik, Ibu. Bagus Bu. Nah, apa ukuran keberhasilan yang Ibu Wahida inginkan dari sesi coaching ini? Nah, ukuran keberhasilan saya ini Bu, saya ingin bisa presentase dengan menggunakan aplikasi Canva.
lancar, terus membuat pembelajaran saya juga akan lebih menarik. Oke, Bu. Sekarang mari kita masuk ke tahap berikutnya. Apa yang membuat Ibu Wahida merasa kesulitan dalam membuat presentasi? Nah, begini Bu, saya belum bisa menggunakan aplikasi Canva dalam membuat presentasi Bu, dan membuat pembelajaran saya di kelas juga kurang menarik. Oh, bisa tidak Ibu Wahida ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan perasaan itu muncul? Nah, begini Bu, saya merasa masih butuh bimbingan untuk belajar membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi Canva. Terus menurut saya Ibu, dengan aplikasi Canva ini akan membuat presentasi saya juga menarik dan pembelajaran saya juga akan lebih menarik. Oh, saya paham, Bu. Bagaimana Ibu Wahida menghadapi tantangan ini? Nah, saya ingin Ibu menghadapi tantangan ini, saya merasa ingin didengar Ibu dan didukung. Oh, baik Ibu. Kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan Ibu Wahida. Apakah ada hal lain yang Ibu Wahida ingin ceritakan? Saya ingin membuat presentasi dengan lancar, Ibu. Nah, bagaimana saya membuat presentasi dengan lancar dengan menggunakan aplikasi Canva? Tentunya saya menginginkan pembelajaran saya juga lebih menarik. Nah, saya yakin Ibu dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya, Ibu. Baik Ibu. Uh, Sekarang mari kita rencana aksi. Apa rencana Ibu Wahida dalam mencapai tujuan membuat presentasi yang Ibu inginkan? Nah, baik Bu. Nah, saya ingin berencana mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Kenapa? Kalau presentasi materinya itu baik, otomatis juga pembelajarannya juga menarik. Kemudian saya ingin berlatih membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, latihan ini saya ingin minta bantuan dengan mentor agar dia juga memberikan bimbingan dan terus mencari feedback dari teman atau rekan saya, Ibu. Bagus Bu Wahida. Adakah prioritas yang Ibu Wahida miliki dalam rencana aksi ini? Begini Bu, saya ingin mempersiapkan materi presentase dengan menggunakan aplikasi Canva dan berlatih presentasi. Karena saya percaya Ibu bahwa dengan belajar melalui mentor dan latihan akan membantu saya membuat presentasi dengan lancar. Dan tentunya pasti pembelajaran saya juga akan lebih menarik Ibu. Baik Bu Wahida, apa strategi yang Ibu Wahida gunakan dalam untuk mencapai tujuan Ibu Wahida? Begini saya akan mencari mentor untuk membimbing saya membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi Canva. Terus saya mencari referensi atau materi presentasi yang baik. Kemudian saya akan berlatih presentasi, Ibu. Nah, bagaimana? Terus saya mencoba meminta feedback dari mentor atau rekan sejawat saya, Ibu. Oh, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Bu Wahida. Rencana aksi yang struktur dan akan membantu Ibu Wahida mengatasi tantangan membuat presentasi dengan lancar, dengan lebih efektif, serta membuat pembelajaran di kelas akan lebih menarik. Nah, bagaimana Ibu Wahida melihat tindak lanjut dari rencana ini, Ibu? Baik Ibu,
Sekarang mari kita ke tahap tanggung jawab. Nah, sekarang saya mau tanya Bu Wahidah, apa komitmen Ibu Wahidah terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Nah, saya yang berkomitmen Ibu untuk terus belajar dan presentasi dengan membuat presentasi. Saya akan berkomitmen Ibu untuk belajar dan terus belajar membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi Canva sampai saya lancar Ibu. Nah, tentunya kalau presentasi saya ini menarik, saya akan mencoba membuat slide-slide yang lebih menarik dan tentunya saya menginginkan pembelajaran saya di kelas juga lebih menarik, Ibu. Oh, bagus. Siap. Terus Bu Wahidah, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu Wahidah? Saya akan meminta bantuan dengan melalui mentor Ibu. Terus saya juga akan meminta bantuan dengan rekan sejawat saya untuk memberikan saya umpan balik atau feedback, Bu. Nah, bagaimana mereka itu menjadi pendorong untuk memotivasi saya untuk terus belajar. Nah, Bu Wahidah, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Saya akan berencana untuk terus berlatih, Ibu, untuk membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi Canva. Karena menurut saya, Ibu, dengan meningkatnya kompetensi saya dalam membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi Canva, tentunya pembelajaran saya juga akan lebih menarik. Nah, begitu ya, Bu. Ibu Wahidah, setelah berbincang-bincang dengan saya, bagus sekali Bu Wahidah dengan berbincang-bincang dengan saya. Apa yang Ibu Wahidah rasakan saat ini? Alhamdulillah Ibu, saya sangat senang karena saya juga sudah menemukan solusi atas permasalahan saya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena dengan percakapan ini saya sudah menemukan jawaban bagaimana saya akan selanjutnya untuk bisa terus meningkatkan kompetensi saya, Ibu. Alhamdulillah Bu Wahidah. Kira-kira ada hal lain lagi yang ingin dibicarakan Bu Wahidah? Barangkali untuk sesi kali ini Bu cukup. Mudah-mudahan kali ini Bu saya akan terus belajar dan terus belajar untuk memperbaiki apa yang sudah saya dapatkan hari ini Bu. Oh iya Bu, alhamdulillah. Baik Bu Wahidah, kalau begitu tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Saya pamit ya Bu Wahidah, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan ya Bu Wahidah. Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Wahidah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wahidah. Sukses ya Bu Wahidah.